DPRD Kota Malang melaksanakan rapat paripurna dengan dua agenda, yakni penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dengan agenda ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Pada agenda pertama rapat paripurna DPRD Kota Malang, yakni penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Haji Abdurrahman. Agar rapat paripurna yang kita selenggarakan pada hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 36 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada hari ini, Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 tepat pukul 14.09 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Wali Kota Malang, beliau hadir. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Yang saya hormati saudara Wakil Wali Kota Malang. Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang. Yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintahan Kota Malang. Yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna yang terhormat. Acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang akan dibacakan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang kepada Saudara Haji Bayu Rekso Haji AMD, dipersilakan. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap
Pimpinan rapat juga memberikan waktu kepada Badan Anggaran DPRD Kota Malang untuk menyampaikan hasil pembahasan. Dari hasil pembahasan yang disampaikan Badan Anggaran memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah Kota Malang untuk melakukan perbaikan di tahun 2024. DPRD Kota Malang juga berupaya mencapai target penurunan silpa tersebut, dan pihaknya telah mengambil langkah strategis dengan mempercepat pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan APBD perubahan. Langkah ini diharapkan memberikan lebih banyak waktu bagi Pemkot Malang untuk mengeksekusi perubahan anggaran keuangan APBD 2023 secara optimal. Yang belum hadir, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota, yang saya hormati Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan BUMD pemerintah Kota Malang, yang saya hormati apabila hadir para pimpinan partai politik di Kota Malang, dan yang tidak kalah penting rekan-rekan media cetak maupun elektronik dan hadirin semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya semata pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Semoga kehadiran dan rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho Allah SWT, membawa kebaikan bagi kita semua dan seluruh masyarakat Kota Malang. Telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Untuk mendapatkan pembahasan bersama DPRD Kota Malang sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Memperhatikan ketentuan pada pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka DPRD Kota Malang berupaya maksimal untuk pelaksanaan pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 agar dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 telah diawali dengan tahapan sebagai berikut. 1. Penyampaian penjelasan Wali Kota yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 27 Juni 2023. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang pada tanggal 3 Juli 2023. Dan 3. Penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD pada 7 Juli 2023. Selanjutnya, pembahasan secara substansial terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD Kota Malang. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, memenuhi tugas pembahasannya diamanatkan serta jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini perkenankan Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Romawi pertama, dasar hukum pembahasan, poin 1 dan sampai 13 terbaca. Adapun juga proses pembahasan sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, maka Badan Anggaran telah melaksanakan agenda pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.
nomor 1 sampai dengan nomor 5. Formulir ketiga, hasil pembahasan. Setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Malang dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023, maka dapat disampaikan bahwa semua pertanyaan, usulan, dan saran yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang telah diberikan jawaban atau tanggapan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang secara lisan. Selanjutnya, sesuai hasil pembahasan sebagaimana tertuang dalam berita acara pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 nomor 172/19/-73.200/2023 dan nomor 900/35.35.73.503/2023. Maka dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut. Poin A, realisasi pendapatan dan belanja. Poin B, realisasi pembiayaan daerah sampai dengan silpa, sampai ada penjelasan efisiensi belanja tentang silpa terbaca. Lanjut ke poin inti dari paripurna pada siang hari ini adalah formulir keempat, pendapat dan rekomendasi. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap peran penting tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang sebagaimana telah kami laporkan di atas, maka Badan Anggaran menyampaikan pendapat bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahapan berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat yang telah disampaikan di atas, maka dalam kesempatan ini Badan Anggaran DPRD Kota Malang menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Silpa tahun 2022 mencapai sebesar 460 miliar sekian. Ke depan, tren positif penurunan silpa ini walaupun relatif masih tinggi perlu terus dipertahankan dan ditekankan agar melaksanakan perencanaan yang konsisten dan terintegrasi, memperbaiki kualitas penganggaran atas program dan kegiatan, melaksanakan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai skala prioritas serta meningkatkan pengawasan sehingga besaran silpa terus dapat diturunkan di bawah angka 10% dari realisasi belanja. 2. Realisasi belanja pemenuhan standar pelayanan minimal belum maksimal. Program kegiatan dalam upaya memenuhi SPM tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala. Aspirasi pembangunan dari tingkat bawah bottom up dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diakomodir agar proses perencanaan dan penganggaran yang baik tercapai. 3. Agar proses penyusunan, perencanaan dan penganggaran program kegiatan lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu, perlu didasarkan pada analisis standar belanja yang selama ini masih menggunakan standar harga barang dan jasa sebagai acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah. Kedepannya, setiap tahun pemerintah Kota Malang wajib menyusun dokumen ASP, SSH, SHBC, dan ASPK sebagai pedoman penyusunan anggaran. Artinya, silpa bisa ditekan lebih awal. Hasil temuan yang ke-15, hasil temuan rapat kerja komisi dengan perangkat daerah, berita kerja komisi adalah bagian yang tidak terpisah dengan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang yang dapat kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan guna pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada tahap berikutnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas perhatian rapat paripurna Dewan dan hadirin seluruhnya. Beriring permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembahasan dan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Malam 26 Juli 2023, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Materi Adiana Kartika SDMM, pada tangan dan pembahasan. Terima kasih. Disampaikan terima kasih pada Jubir Badan Anggaran dan selamat datang untuk Pak Wali. Rapat paripurna dengan terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan di tahun anggaran 2022, maka dengan demikian rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu, mari kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada hari ini Rabu tanggal 26 Juli 2022 tepat pukul 14.34 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan, salam satu jiwa, Malang Putih Suara, DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara setelah penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Asmo Ali. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita awali dengan memohon petunjuk kepada Allah agar rapat paripurna yang kita selenggarakan pada hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah kita tangani, dari 45 anggota Dewan telah hadir 36 orang, 2 orang sakit, mudah-mudahan sudah sembuh. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 tepat pukul 14.38 WIB. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sudah. Yang terhormat Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara Porpinda Kota Malang, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, dan yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan surat Wali Kota Malang pada tanggal 13 Juli 2023 dengan nomor 900-3/2403-503/2023 perihal penyampaian rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 dan sesuai dengan rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 24 Juli 2023, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas tentang KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan terlebih dahulu, akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Andes Haji Sutiaji. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Kota Malang yang menyampaikan penjelasan Wali Kota Malang terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 mengatakan, KUA PPAS tahun 2024 diformulasikan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang mengusung tema peningkatan sumber daya manusia dan percepatan pemulihan ekonomi melalui transformasi inklusif menuju masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak. Maka kebijakan RKPD Kota Malang tahun 2024
mengusung tema transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dan tata kelola pemerintah yang responsif dan adaptif. Prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2024 tanggal 26 Juli 2023. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara anggota Perpindah atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara para staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahman Rahim, atas karunia dan izinnya sehingga kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan nota pengantar dalam forum yang mulia ini. Maka izinkan kami menyampaikan ringkasan KUA dan PPAS untuk APBD tahun anggaran 2024 sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan dimulai dari pengurangan dan pengentasan kemiskinan. Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk menurunkan anggaran secara keseluruhan. Namun menurutnya asumsi pendapatan perlu diperhitungkan dengan cermat, dan saat ini diajukan pada angka 95% dari APBD sebelumnya. Wali Kota menambahkan bahwa rencana defisit anggaran merupakan hal yang wajar dan dapat ditutupi dengan menggunakan sisa lebih perubahan anggaran atau SILPA tahun 2023. Antara prioritas daerah, prioritas pemerintah provinsi, dan prioritas nasional, sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Isu pengurangan dan pengentasan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas layanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan koneksivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemilu 2024 menjadi penekanan dalam rancangan kerja pemerintah tahun 2024 yang mengusung tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang mengusung tema peningkatan sumber daya manusia dan percepatan pemulihan ekonomi melalui transformasi inklusif menuju masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak. Maka kebijakan rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang tahun 2024 yang inklusif 2024 mengusung. Maka kebijakan rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang tahun 2024 mengusung tema transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dan tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, sesuai dengan RKPD tahun 2024, maka dapat disajikan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut.
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2.428 miliar 685.849.050 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 1.226 miliar 378.336.360 rupiah dan pendapatan transfer sebesar 1.202 miliar 307.512.690 rupiah. Adapun pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah sebesar 1.050 miliar 6.300.000 rupiah. Retribusi daerah sebesar 48 miliar 17.518.750 rupiah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 30 miliar 842.842.334 rupiah dan lain-lain. Pendapat asli daerah yang sah sebesar 97 miliar 511.675.576 rupiah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 1.074 miliar 71.422.467 rupiah dan transfer antar daerah sebesar 127 miliar 606.060.223 rupiah. Berikutnya dalam aspek belanja daerah, di mana belanja daerah direncanakan sebesar 2.586 miliar 747.770.095 rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 2.310 miliar 296.214.311 rupiah. Belanja modal sebesar 266 miliar 714.324.790 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 9 miliar 737.230.994 rupiah. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, dari alokasi pendapatan dan belanja sebagaimana tersebut di atas, terdapat defisit anggaran sebesar 158 miliar 61.921.045 rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, maka pada tahun 2024 dialokasikan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari silpa tahun sebelumnya sebesar 177 miliar 161.921.045 rupiah dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar 19 miliar 100 juta rupiah. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah tahun 2024 sebagai berikut. 1. Mengembangkan peran dan fungsi perangkat daerah penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan. 2. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah. 3. Mengembangkan kinerja pendapatan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 4. Mengembangkan upaya untuk mencari alternatif penerimaan dari setiap variabel yang mempengaruhi pajak daerah secara kreatif. 5. Mendorong penggunaan pendapatan daerah ke arah belanja investasi sehingga pendapatan akan meningkat. 6. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. 7. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi ke pendapatan daerah.
8. Mendorong pemasaran produk-produk asli Kota Malang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM Kota Malang. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, atas nama pemerintah Kota Malang, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Hingga pada hari ini, pemerintah Kota Malang dapat menyampaikan KUA PPS APBD tahun anggaran 2024 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, mohon doa restu. Kota Malang telah ditunjuk se-Indonesia ada 3 kota. 1 Kota Malang, yang kedua Kota Balikpapan, yang ketiga Banjarmasin itu paling Banjarmasin ya. Kita akan mendapatkan sistem pengelolaan sampah terpadu. Jadi ada dana kurang lebih antara 2 sampai 300 miliar dan itu diperoleh bertahap. Jadi se-Indonesia memang diambil sampling hanya 3 dan kita sudah melalui verifikasi, terus kita kuatkan terus menerus. Hanya komitmennya nanti tolong di APBD 2024 ya, ada komitmen kita membiayai nanti terus diganti, sistemnya adalah seperti DAK tapi kita ngeluarin terus nanti diganti terus menerus. Jadi istilahnya penanganan sampah terpadu. Mohon maaf dan mohon izin tadi saya juga terlambat karena penyusunan kawasan rumah atau kawasan tanpa kumuh. Tadi juga kami barusan paparan dengan Bappenas dan Kementerian PU dan semuanya bahwa nanti di Kota Lama ya, Kota Lama itu kampungnya Kota Lama ya, kelurahan Kota Lama, tapi tidak ada Kota Baru ya. Ada kelurahan Kota Baru kan ada Pak ya, stasiun Kota Baru tapi tidak ada kelurahan Kota Baru kan? Ya, yang punya Malang protes nih Pak Arif ya. Jadi kita model nanti ada penanganan kawasan kumuh itu tidak piloting ya, karena belajar dari kayu tangan. Bappenas menunjuk untuk Kota Malang menjadi piloting. Ada 52 rumah yang akan dibongkar total. Konsekuensinya nanti di PAK akan kami siapkan rumah hunian sementara. Dalam ini tolong Pak Sek, rumah hunian sementara itu untuk pemindahan 52 orang itu di 2024 ya, 2024 kajiannya nanti akan disampaikan di tahun di hal-hal yang terkait dengan itu di PAK nanti tolong diingatkan Pak Ketua untuk PAK-nya. Saya kira itu tambahan dari saya dan mohon doanya. Ini saya sebelum diberhentikan saya membaca KUA PPAS terakhir ya. Mudah-mudahan nanti sudah diberhentikan, berhenti dulu Pak. Mudah-mudahan mau diberhentikan ya. Saya kira demikian, terima kasih, sukses selalu, terima kasih kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk membangun diri kita dan bangsa kita semua. Terima kasih, dan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Malang kunci suara. DPRD Kota Malang. OPD Kota Malang. Merdeka. Terima kasih. Sementara usai penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, pimpinan resmi menutup rapat paripurna dengan 2 agenda tersebut. Wali Kota tentang rancangan KUA PPAS
di masa jabatan terakhir beliau. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan berakhirnya penyampaian penjelasan Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rapat paripurna ini, dan saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 tepat pukul 15.02 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Malang Kucipara. DPRD Kota Malang. Perangkat daerah Kota Malang. Merdeka. Ada dua tadi untuk mempercepat ya. Ada dua kegiatan paripurna, ada percepatan. Hari ini kita lempar. Besok insya Allah yang tadi pertanggungjawaban, ada penetapan. Setelah itu nanti kami juga minta ada percepatan supaya nanti kendalanya kalau KUA PPAS terkendala lambat dan seterusnya. Alhamdulillah besok kita juga akan lempar KUPA. Jadi KUA perubahan APBD 2023 perubahan. Mudah-mudahan ini juga segera akan bisa dalam waktu dekat. Mudah-mudahan di awal bulan Agustus sudah didop ya, dan nanti sudah bisa bergerak mana yang perlu digeser dan seterusnya. Pak, yang 2024 berarti ada penurunan APBD gitu? Rata-rata Mas, tidak ke penurunan. Jadi asumsi pendapatan kita mesti di angka 90%. Ini tadi udah agak optimis, 95% dari APBD yang kemarin yang untuk dana perimbangan ya. Jadi tidak mesti naik. Jangan melihat masih rancangan KUA ya. KUA itu sama dengan RKPD ya Pak Sek ya. RKPD sama, hanya copy paste saja. Nanti akan bisa detailnya ketika membuat rancangan RAPBD ya, karena itu sudah clear, sudah dapat asumsinya ada penambahan yang sekian. Karena RKPD itu kan disusun di bulan Juli ya, dan itu langsung nanti dibuat KUA. Jadi kebijakan umumnya saja ya, mesti nanti ada anggaran. Loh ini kok antara KUA dengan RKPD jelas dengan APBD, rencana APBD jelas tidak sama. Mesti lebih banyak yang namanya APBD ya. Terus kenapa kok mesti harus ada defisit anggaran? Mesti ada defisit anggaran, itu mesti. Sehingga cara menutupinya diambil dari asumsi Silpa tahun 2023. Kita ambil 177 itu asumsi kita kemarin rata ya, tidak mungkin yang namanya APBD itu bisa sampai 100% dananya, tapi ada yang namanya penghematan. Contoh aja ya, di KUA PPAS yang akan KUPA yang akan kita lempar di PU aja, 2 titik kegiatan itu aja ya, itu mampu efisiensi sekian. Loh Pak, berarti perencanaannya kurang bagus untuk standarisasi harga.
zaman sekarang Mas, ketika kita ada pelampuan jelas kena semprit dan nanti mesti lampu merah. Jadi ketika kita masukkan satuan harga itu tinggi gitu ya, nanti di SIPD mesti ada lampu. Loh, ini kenapa ya? Sudah ada standarisasi secara nasional, tidak ada yang namanya siluman dan seterusnya, sudah mesti terverifikasi di SIPD. Jadi itu mekanisme rutin tiap tahun mesti gitu ya. Asumsi kita sudah tadi kan pendapatan pajak daerah kan hampir sama dengan tahun 2023 ya. Kami berharap ya pajak daerah yang undang-undangnya dan perda yang saat ini sudah minta mendapatkan fasilitasi evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri segera turun sehingga nanti 2024 insya Allah akan ada kenaikan, kan termasuk di dalamnya termasuk jenis-jenis pajak baru. Pajak baru termasuk sepeda motor ya. Betul. Pajak motor itu nanti ada persentasenya tidak 30-70 tapi nanti akan berbalik. Hasil laporan Badan Anggaran tadi sudah kita ikuti bersama beberapa catatan penting. Memang ada penurunan silpa, tapi penurunannya cuma 20 miliar dibandingkan tahun lalu. Trennya tapi tetap masih di angka yang sangat fantastis, 460 miliar itu kita harapkan di tahun-tahun berikutnya, tahun anggaran berikutnya 2023 ini silpa bisa kita turunkan. Sehingga kemarin kita berinisiatif untuk mempercepat pembahasan KUPA dan APBD perubahan. Sehingga ada banyak waktu. Kita harapkan di Agustus ini KUPA dan anggaran perubahan sudah dilaksanakan sehingga awal September sudah bisa untuk mengeksekusi PAK. Sehingga ada waktu 3,5 bulan, kita harapkan itu lebih terserap anggarannya. Target kita adalah semangatnya mengurangi silpa agar semua perencanaan di tahun 2023 ini ada tenggat waktu yang cukup untuk menyelesaikan. Targetnya berapa Pak tahun ini? Silpanya? Oh, sekecil mungkin. Artinya kita berharap si silpa ini kan bisa di angka yang normal menurut kita kemarin di angka 100 sampai 150. Itu masih efisiensi dari belanja OPD. Tapi kalau sudah di angka di atas 300 itu menunjukkan perencanaan yang kurang. Tapi kemarin tadi sudah disampaikan bahwa pelampauan target DAK karena Kota Malang ini mendapat banyak bantuan di akhir-akhir sehingga tidak bisa dieksekusi baik DAK maupun DAU, sehingga itu yang membuat beberapa silpa tercatat terutama di PUPR. Di PUPR ada 68 miliar yang di awal tahun 2023 baru dibayarkan, sehingga itu menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat waktu penggarapannya kurang pas gitu. Sehingga kasihan yang ngerjakan juga kan telat, di sana ada denda-denda. Nah itu kemarin kita bahas full di Banggar dan TAPD supaya tidak terulang di tahun 2023 ini. Kesepakatannya dalam kesempatan ini saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan masa jabatan Pak Wali yang berakhir September, tapi kita memang akan memulai di awal September ini untuk pelaksanaan APBD perubahan. Ya. Simon Alfredo melaporkan.